Halo pemirsa Joy TV dimanapun berada. Nah sekarang ini kita mau bahas persoalan interpelasi yang diusulkan oleh 17 anggota DPRD untuk bertanya kepada Bupati Simalungun terkait sejumlah kebijakan Bupati Simalungun yang katanya ini melanggar aturan. Tapi pemirsa, menurutku seharusnya DPRD mempertanyakan hal-hal yang sangat krusial dan langsung bersentuhan kepada rakyat seperti yang kita lihat saat ini terkait kelangkaan pupuk, persoalan infrastruktur dan persoalan lain-lain atau dampak dari pandemi kepada masyarakat. Seharusnya itu yang DPRD pertanyakan. Nah, untuk itu, untuk lebih mengetahui apa itu interpelasi, kita sedang bersama dengan Chandra Malau, rekan saya, yaitu Direktur Eksekutif Suara Rakyat Institute. Nah, kira-kira Chan, coba kau jelaskan lu apa itu artinya interpelasi. Karena rakyat yang tahunya ini intermiso dan intermilan. Interpelasi nggak tahu rakyat ini. Yang tahu rakyat kayak mana upaya pupuk subsidi sampai, ya kan? Program-program yang lain sampai. Dan hal itu sudah dilakukan Pak Bupati Res. Persoalan itu sudah dilobi. Kau jelaskan dulu apa itu arti interpelasi. Oke, Jo. Jelaskan lu. Ini program apa ini? Rakyat biasa bicara. Rakyat biasa. Berarti kita rakyat biasa ini ya. Oke. Memang lagi secara politik lokal memang lagi hangat-hangatnya ini dibahas mengenai interpelasi ini ya. Aku pun yang sering ku dengar intermeso, intermilan gitu kan, intermi. Tapi interpelasi juga bisa kita bahas. Jadi gini Jo, secara normatifnya dulu atau undang-undangnya ini diatur di dalam pasal 371 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 junto atau berkaitan dengan pasal 159 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, di sana dikatakan bahwa interpelasi adalah hak daripada DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, terkait kebijakan yang dikeluarkan atau diberlakukan oleh pemerintah daerah, di mana kebijakan itu bersifat penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu secara singkatnya, Jo. Kau jelaskan dulu. Boleh lah, tapi kan ini perlu kita bahas gitu kan, atau kita dudukkan persoalan ini. Nah, yang pertama, setiap kebijakan dari pemerintah daerah itu, dalam hal ini contohnya bupati mengeluarkan sebuah kebijakan, ya kalau kita tinjau dari aspek pentingnya, ya tentunya penting. Tidak mungkinlah bupati misalnya mengeluarkan kebijakan yang cuma-cuma, yang tidak penting. Pengangkatan sekda itu misalnya kita ambil sebagai sampel atau sebagai contoh gitu kan. Penting tidak diangkat sekda? Ya penting dong. Tinggallah. Masa terlepas ya siapapun orangnya kan? Terlepas siapapun orangnya, tapi kan itu ketentuan. Dan itu harus punya sekda, sekretaris daerah itu kan. Strategis enggak? Ya secara posisi jabatan ini strategis, sehingga kebijakan untuk mengangkat itu juga dapat dianggap bersifat strategis. Nah, sekarang yang ketiga, berdampak luas. Ini harus kita kupas satu-satu. Berdampak luas ini apa artinya? Membawa efek terhadap berjalannya roda pemerintahan itu. Nah, efek ini kan ada dua. Efek seperti apa atau dampak luas seperti apa yang dibawa? Kalau misalnya pengangkatan itu berdampak luas, tidak kepada hal-hal yang membuat kerugian di dalam pemerintahan itu sendiri, ya berarti dampak luas yang diperbuat itu kan dampak luas yang apa? Yang positif, atau dampak luas yang dihasilkan itu kan dampak luas yang positif. Kenapa harus diinterpelasi gitu kira-kira? Nah, sekarang saya juga sudah baca memang pada tanggal 17 Januari 17 anggota DPRD Simalungun mengajukan hak interpelasi. Nah, berdampak luas ini pada prinsipnya kan ini poin pentingnya.
berdampak luas. Pada prinsipnya berdampak luas itu harus diterjemahkan sebagai dampak luas yang dikhawatirkan akan membawa nilai-nilai buruk dalam roda pemerintahan. Contoh misalnya, contoh paling sederhana, ketika seseorang itu diangkat menjadi pejabat atau sekretaris daerah dalam hal ini kita katakan. Nah, ketika dia diangkat akan menimbulkan huru-hara atau konflik baik di dalam lingkungan pemerintahan sendiri dan juga terhadap masyarakat. Ada kekacauan di dalam masyarakat yang ditimbulkan. Dampak luas seperti itu yang dikhawatirkan terjadi, sehingga barulah boleh dinyatakan itu berdampak luas kan itu kan. Yang kedua, terjadi kerugian negara. Atau terjadi kerugian negara ketika diangkat. Nah, kalau semua berjalan normal sesuai dengan ketentuan yang ada, terus dampak luas seperti apa yang dikhawatirkan akan terjadi, atau sedang terjadi, atau sudah terjadi, kan itu dari aspek dampak luasnya itu tadi. Kayak gitu kira-kira dari poin-poin alasan supaya bisa diajukan interpelasi. Tapi aku tengok itu enggak ada, aku tengok dampak luas itu tidak ada langsung menyentuh pada masyarakat, dan enggak ada kerugian negara juga di situ. Nah, satu lagi selain yang tiga itu bahwa kebijakan itu harus dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pengusul 17 anggota DPRD itu sesuai dengan surat yang diajukan, telah saya baca juga poin per poin, bahwa belum bisa menjelaskan secara padat dan jelas tentang bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, baik secara prosedural maupun substansial dalam hal Bupati Simalungun menerbitkan atau mengeluarkan atau memberlakukan kebijakan itu. Berarti sebagai rakyat biasa kita belum melihat lah ya. Ya, sebagai rakyat biasa, ya ini kan pendapat rakyat biasa. Saya belum melihat bahwa ada hal yang urgent gitu kan. Ada hal yang urgent sehingga DPRD perlu menggunakan haknya untuk meminta keterangan itu kan. Jadi selaku rakyat biasa lah kau ini, kan kita yang mewakili rakyat biasa ini, supaya nggak DPR aja mewakili rakyat, kita juga bisa mewakili rakyat. Ya, tapi kan mereka kan wakil kita, bos. Iya, walaupun memang kadang-kadang tujuannya itu nggak mewakili kita, kan gitu. Mereka sudah kita beri mandat. Mandat itu tidak dijalankan dengan baik, bos. Udah. Apa bilang? Apa? Udah diwakili kita punya mobil. Udah diwakili kita punya rumah. Udah diwakili kita jalan-jalan kunker. Apa lagi? Iya. Kan yang nggak sempatnya kau kunker. Itulah yang kita sampaikan kepada rakyat. Jadi harapanmu apa ini? Harapan positif lah interpelasi. Oh. Kalau untuk interpelasi ini ya, pengajuan itu atau permohonan itu memang hak daripada DPRD itu secara individu-individu kan itu kan. Persoalan nantinya pada paripurna diterima atau tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, yaitu soal lain kan itu hak. Tapi sekali lagi saya tegaskan, selaku rakyat biasa saya berpendapat bahwa belum ada hal yang terlalu urgent dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati itu yang menjadi dasar-dasar pengajuan interpelasi itu untuk dilakukan interpelasi oleh DPRD. Itu pendapat saya. Jadi pemirsa, itulah tadi pendapat Chandra selaku rakyat biasa, dan aku juga selaku rakyat biasa. Sejauh ini aku kecewa melihat DPRD ini. Kenapa bilang? Harusnya yang mereka suarakan itu yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Persoalan infrastruktur rusak di daerahnya itu disampaikan kepada bupati. Persoalan rakyatnya mengeluhkan persoalan pupuk yang mahal dan tidak sampai, itu mereka sampaikan kepada kepala daerah. Ini kok persoalan ASN apa segala macam. Aku rasa itu masih jauh lah dari harapan wakil rakyat gitu. Semoga lah wakil rakyat mendengar ini curhatan dari rakyat biasa. Nah, kira-kira gitu. Itulah yang kami bacain ketua. Jelas lu bikin bah. Horas.